Cek, cek, cek. Halo semuanya, balik lagi dengan aku di sini ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah program menggunakan bahasa Python, yaitu menggunakan PyCharm teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya dulu guys ya. Nah, di sini ada alur pembelajaran, yaitu yang pertama penjelasan singkat program yang akan dibuat, lalu membuat alur program atau flowchart. Lalu ketiga itu ada pembuatan program pada Python menggunakan PyCharm teman-teman. Oke, yang pertama kita skip aja dulu, nanti kita setelah membuat alur programnya. Oke, jadi aku di sini udah membuat alur programnya. Di sini sudah membuat alur programnya. Nah ini guys, jadi bentar kita close. Nah jadi alur programnya ini kita dimulai dari start teman-teman. Dari start, yang pertama itu mendapatkan list kartu dari file eksternal. Lalu kedua itu setelah udah mendapatkan list kartu dari file eksternal, kita masuk ke menampilkan list kartu dari file eksternal. Lalu ketiga itu setelah udah menampilkan list kartu dari file eksternal, kita menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Lalu kedua, ke 1, 2, 3, 4, keempat itu program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu kita di sini akan membuat kartunya teman-teman. Jika ingin menyimpan kartu, di sini ada decision atau belah ketupat ya teman-teman ya. Kita ingin menyimpan kartu, kita klik Y dan klik Y, ketik Y atau N jika tidak ingin menyimpan kartu. Jika ingin menyimpan kartu, ketik Y, dia akan menambah kartu ke dalam daftar file eksternal. Lalu ketika kita N ingin menambahkan kata yang akan ditranslate, jika iya, dia akan lanjut ke menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita tidak, dia akan menanyakan lagi teman-teman. Lalu jika tidak, dia akan ada decision lagi di sini. Ingin menyimpan kartu ke file eksternal, ya ini adalah step terakhir, akan kita simpan atau tidak teman-teman. Jika ya, program menyimpan kartu file eksternal. Jika tidak, kita ke N. Begitu teman-teman ya. Jadi di sini kita ada dua project. Yang pertama itu menambahkan cards, yang kedua itu nanti ada studi cards gitu. Jadi tebak-tebakan gitulah, tebak-tebakan dari bahasa Inggris ke Indonesia gitu teman-teman. Lalu kita ke flowchart yang kedua ya. Di flowchart kedua ini kita mulai dari start. File eksternal berekstensi txt sudah ada atau belum? Jadi nanti ada apa ya, kayak make sure, kita di make sure apakah ada file eksternal berekstensi txt atau belum. Jika tidak, program berhenti teman-teman. Jika sudah ada, dia akan mengambil kartu dari file eksternal txt tadi. Kan kita tadi udah menambahkan kartu tadi kan. Nah itu dia akan masuk ke file eksternal. Lalu mengambil kartu ketika awal dimulai. Jadi awal mulai. Jadi tadi kita kan udah menambahkan nih. Dia akan urut gitu teman-teman. Terus jika apakah kartu tertinggal dalam list? Jika iya, dia akan menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Jika jawabannya benar, dia akan hapus atau kartu dari list kata atau kartu. Jadi dia akan terhapus dan langsung ke bawahnya, jadi ke kata yang setelahnya. Lalu jika jawaban salah, dia akan mengulang lagi ke sini. Lalu apakah ada kartu tertinggal dalam list? Jika tidak, mengambil kartu akhir user berhasil menerjemahkan kata. Lalu menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Jadi nanti ada durasinya teman-teman. Jadi ketika kita selesai, dia akan menyatakan durasi kita menerjemahkan kayak waktunya gitu teman-teman. Dari kita mulai sampai selesai itu ada waktunya nanti. Dia akan kayak record itulah, record kita menyelesaikan dari kartu-kartu itu, menerjemahkan kartu-kartu itu. Nah, setelah kalian paham dari flowchartnya, kita langsung ke materinya teman-teman. Jadi sini aku udah membuat materinya. Nah ini tadi step setup dia. Pertama kan kita add flashcard kan. Terus kedua kita ada program studi flashcard begitu. Nah di sini tuh ada import library teman-teman. Dan itu ada import library. Ensio itu untuk menjelaskan fungsi unshow
asynchronous atau fungsi yang bisa menunggu proses tanpa menghentikan programnya. Lalu itu ada translator atau Google Trans untuk menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia. Jadi nanti kita harus menggunakan pip install dulu, pip install Google Trans untuk apa ya, kayak menginstal ininya, apa namanya, package ya gitu teman-teman. Lalu kita membuat translator dan variabel global. Jadi di sini translator itu objek penerjemahnya, lalu cars itu menyimpan seluruh kartu di list tuple, lalu file name-nya itu nama file tempat kartu kita disimpan. Nanti kita nyimpan kartu itu namanya flashcard.txt, ada underscore-nya teman-teman. Kita lanjut lagi, kita fungsi word translate word atau word end gitu teman. Jadi fungsi berjalan terus pakai sing atau await. Jadi di sini kan ada sing, asing sama await. Jadi nanti kita ada pakai ini teman-teman, asing sama await. Lalu menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia. Jika gagal, misalnya internet mati, kata asli dikembalikan. Jadi ini misalkan nanti kita gagal, dia akan jadi kata asli yang dikembalikan gitu teman-teman. Kita lanjut ke fungsi retrieve card from file. Dia akan mengecek apakah file card ada atau enggak. Jika ada, file terbaca, isi file terbaca gitu teman. Lalu jika isi file tidak kosong, ubah string menjadi list pakai ast literal eval. Jika file rusak atau format salah, tampilkan warning kembalikan list kosong. Lalu mengembalikan list kartu yang sudah tersimpan gitu teman. Lalu ada display card. Display card itu menampilkan jumlah kartunya. Loopnya itu loop kartu itu setiap card 0 itu kata Inggris, card 1 itu kata Indonesia. Nah tampilannya gini, hello jadi halo, cat jadi kucing gitu teman-teman, nanti gitu ya. Lalu ada fungsi create new card. Jadi menanyakan kata Inggris dari user, lalu mengecek apakah input kosong. Lalu ketika itu menerjemahkan kata tersebut, membuat tuple Inggris ke Indonesia, menanyakan apakah ingin disimpan. Jika ya, kartu akan masuk ke list atau card. Jadi sini asing dev create new card. Jadi dia akan membuat new card teman. Global card while true. Lalu kita inputkan di sini, lalu print kata tidak boleh kosong. Coba lagi, jika tidak diisi, dia akan menampilkan kata tidak boleh kosong. Lalu jika yes, dia akan menerjemahkan. Lalu answernya apakah dia setelah dia sudah terjemahkan, dia akan menanyakan lagi apakah ingin menyimpan kartu ini atau tidak. Jika ya, nanti cards append new card gitu teman-teman. Lalu yang ketujuh ada save card to file. Jadi di sini menanyakan apakah kartu ingin disimpan. Jika ya, membuka file lalu menulis list kartu dalam bentuk string. Gunakan str card disimpan seperti hello gini nih. Nanti di file text kita nanti akan muncul lagi nih teman-teman. Begitu ya. Lalu ada fungsi main. Fungsi main di sini itu membaca kartu dari file, lalu menampilkan kartu yang sudah ada. Lalu loopnya itu membuat kartu baru, menanyakan apakah ingin lanjut. Lalu keempat itu setelah selesai menampilkan semua kartu, menyimpan ke file dan mengakhiri program. Jadi nanti ini tuh sebagai kayak sebagai jembatannya kita untuk menambah kartu buat nanti ke studi kuis itulah, kayak studi tebak-tebakan bahasa Inggris. Lalu di sini terakhir adalah bagian pemanggilan program. Jadi menjalankan fungsi utama main sebagai program asynchronous. Jadi kita melabelkan itulah, fungsi main itu asynchronous run main gitulah ya teman-teman. Nah di sini aku ada penjelasan singkatnya. Transport buat apa, driver buat apa gitu teman-teman ya. Nanti bisa di pause saja, kalian baca ya. Nah ini program yang kedua, jadi yang studi case tadi, studi tebak-tebakan tadi itu. Program ini adalah quiz for flashcard bahasa Inggris ke Indonesia yang membaca kartu dari file, lalu mengacak dan menanyakan artinya sampai semua kartu habis. Jadi bagian import dan variabel awal itu import OS, AST random time. OS itu untuk mengecek keberadaan file, AST itu untuk mengubah teks di file menjadi list Python, lalu random itu untuk memilih kartu secara acak, lalu time itu menghitung lama waktu menjawab. File underscore name sama dengan flashcard.txt. Nama file tempat semua kartu disimpan. Jadi nanti kita menamakan ini ya. Lalu ada fungsi keberadaan file. Nanti jika tidak ada,
Kalau file belum ada, program menampilkan pesan tidak ada kartu, lalu exit. Jadi program akan berhenti di sini, teman-teman. Fungsi ini dipanggil di awal agar pengguna tidak lanjut ke file kartu belum dibuat. Jadi kita harus membuat kartunya dulu, teman-teman. Lalu ada retrieve card from file, membuat list kosong. Kalau file ada, program membuka file dengan with open file name r as f, lalu membaca semua isi dengan fread. Jadi dia akan dari fread ini dia akan membaca dari filenya. Jika isi tidak kosong, car itu ast literal eval content akan mengubah teks misalnya. Jadi dia akan memunculkan ini, teman-teman. Dia akan ada di teks kita nanti. Kalau terjadi error saat membaca atau konversi, ditangkap oleh exception as e yang menampilkan pesan kesalahan lalu exit. Lalu ada fungsi membalikkan card, yaitu list kartu. Setiap format kartu itu word English, lalu sebelah itu word Indonesia, kata Indonesia dan kata Inggris dan kata Indonesia. Lalu fungsi kuis tebak kartu, quiz card. Selama masih ada kartu while length card lebih dari 0, program akan memilih indeks secara acak. Dia indeks sama dengan random int 0 length card sama dengan 1. Strip 1 mengambil kata Inggris dan Indonesianya. Jadi dia akan mengambil dari teks kita tadi. Menampilkan soal ke pengguna nih. Cara mengambilkannya itu dengan answer raw sama dengan input en plus tanda tanya. Jawaban diproses supaya rapi dan tidak sensitif, huruf besar atau kecil. Normalize answer sama dengan answer raw strip titik lower. Jadi dia akan kecil ya, hurufnya kecil. Jika sama, cetak benar. Jadi ketika kita udah menjawab benar, dia akan cetak benar. Atau tersebut dihapus dari list dengan del card index, sehingga tidak ditanya lagi. Jika salah, menampilkan jawaban benar sama dengan jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah word ID. Coba ulang lagi. Karena tidak dihapus, jadi bisa muncul lagi nanti gitu, teman-teman. Alur utama program. Jadi alur itu memanggil exit if card file does not exist untuk memastikan file kartu ada. Lalu kedua itu card membaca retrieve card from file, membaca semua kartu ke dalam list, lalu menampilkan beberapa kartu, lalu menunggu pengguna siap. Dan ini kita ada kayak inilah buat bahasa prolog gitu lah. Lalu mencatat waktu mulai, jadi dia akan tercatat waktu ya kita nanti ya. Menjalankan quiz card. Lalu setelah selesai mencatat akhir time end sama dengan time. Menghitung duration int time and strip time begin. Lalu menampilkan hasil. Kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam detik gitu, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke pie chart ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ada add card py. Jadi di sini udah jadi. Kita langsung aja run aja ya, teman-teman ya. Nah, tadi aku sudah mencoba ada kartu nih. Kita udah ada 7 kartu. Kalian bisa menambahkan di sini. Kalian ketik aja. Ketik misalkan bahasa Inggris apa? Y. Nah, dia akan menanyakan apakah ingin menyimpan kartu ini. Kita pengen kan? Y, kita pencet Y. Apakah Anda ingin menambahkan kata lain? Dah ya, kita cukup aja ya. Kita cukup 8 aja. Ketika tidak, dia akan menampilkan semuanya. Lalu apakah Anda ingin menyimpan semua kartu jadi ke file? Kita pencet Y karena kita ingin menampilkan kita ingin mengesave-nya. Nah, jika sudah, dia akan program selesai. Lalu kita langsung ke studi flashcard ya. Nah, di sini tuh kita langsung run aja. Nah, di sini dia akan tanya, siap, tekan enter untuk memulai. Kita tekan enter ya. Nah, kita langsung tanya nih, bear beruang. Lalu bee, lebah. Lalu cat, kucing. Mosquito, nyamuk. Why, mengapa. Bird, burung. Dog, anjing. Monkey, monyet. Nah,
Di sini dia akan kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 23 detik. Lalu program akan selesai. Nah, di sini fungsi yang tadi aku jelasin itu berjalan dengan mulus ya guys ya. Oke. Jadi itulah ADT card flash dan sama studi flashcard. Jadi itulah inti dari video ini teman-teman ya. Aku sudah menjelaskan semuanya. Kita coba kembali ke PPT ya. Nah, ternyata PPT sudah selesai. PPT selesai. Aduh, pencet. PPT selesai. Oke. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terima kasih buat yang menonton. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Jadi nanti di next video kita akan membahas tentang C++ ya guys ya. Kita menggunakan Tinkercad. Kita akan belajar pemrograman dengan bahasa bahasa C ya. C atau C++ aja teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.